kelompok kami yaitu saya sendiri Saskia Dwi Tania, Wifa Rahmayanti, Dela Nafira, dan Irfan Agustian. Titrasi merupakan suatu metode penetapan kadar suatu larutan dengan menggunakan larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya. Suatu larutan yang belum diketahui konsentrasinya ditambahkan secara bertahap ke larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Titrasi asidi alkalimetri merupakan titrasi yang berhubungan dengan reaksi asam basa. Asidimetri adalah pengukuran jumlah asam atau pengukuran dengan asam untuk menentukan kadar. Kalimetri dapat merupakan metode untuk menetapkan kadar asam dari suatu sampel dengan menggunakan larutan. Titrasi asam basa dilakukan dengan cara pengukuran volume larutan yang diketahui konsentrasinya. Larutan yang diketahui konsentrasinya disebut larutan baku atau larutan standar. Dalam titrasi asam basa, dibutuhkan suatu zat yang dapat menunjukkan titik akhir dari titrasi berupa adanya perubahan warna yang biasa disebut dengan indikator. Baiklah, selanjutnya larutan standar dibagi menjadi dua, yaitu ada larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Larutan standar primer ialah larutan di mana kadarnya dapat diketahui secara langsung dari hasil penimbangannya. Sedangkan larutan standar sekunder ialah larutan di mana konsentrasinya dapat ditentukan dengan cara pembakuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip percobaan. Reaksi yang digunakan pada asidi alkalimetri termasuk reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi akan terjadi reaksi penetralan antara asam dan basa. Atau sebaliknya, ion H dari asam akan bereaksi dengan ion OH dari basa yang akan membentuk molekul air yang netral. Dengan pH sama dengan 7, terjadi reaksi penetralan antara zat pentiter atau titran dan zat yang dititrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur titrasi. Langkah awal yang harus dilakukan dalam proses titrasi yaitu meneteskan indikator asam basa secukupnya pada titrat yang akan dititrasi. Kemudian, masukkan setetes demi setetes zat pentiter. Ketika warna indikator sudah berubah, maka titrasi dihentikan. Perubahan warna pada indikator menandakan bahwa kita telah sampai pada titik akhir dari titrasi. Selanjutnya, perhitungan kadar. Jika sampel dalam bentuk zat padat, maka kadar dinyatakan dalam persen B per B. Dan rumus yang digunakan yaitu miligram zat dibagi miligram sampel dikali 100 dikali persen B per B. Namun, jika sampel dalam bentuk cairan, maka kadar dinyatakan dalam persen B per V, sehingga rumus kadar menjadi miligram zat dibagi mililiter sampel dikali 1000 dikali 100 dikali persen B per V. Nah, untuk contoh perhitungannya sendiri dapat dilihat pada layar berikutnya. Ekivalen adalah titik yang dicapai pada saat mol larutan yang digunakan untuk mentitrasi atau sama dengan mol larutan yang titrasi atau titran. Titik akhir titrasi adalah suatu keadaan di mana titik ekivalen tercapai, akan tetapi terjadinya kelebihan titer sehingga kelebihan titer tersebut akan bereaksi dengan indikator. Titik akhir titrasi tidak selalu berhimpitan dengan titik ekivalen, akan tetapi diusahakan sedekat mungkin dengan titik ekivalen. Titik akhir titrasi ditunjukkan oleh perubahan sifat larutan dekat titik ekivalensi, yaitu yang pertama ada perubahan warna larutan dan indikator yang digunakan, terjadinya kekeruhan, kemudian adanya perubahan konduktivitas larutan, perubahan arus listrik, perubahan potensial elektroda-elektroda yang dicelupkan.